Tuhan sebelum kita akan mendengarnya. Ya, salam semuanya. Ya, shalom. Mari kita baca untuk firman Tuhan. Bapa kami di surga, bersyukur pada malam ini untuk kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya memberkati kami yang menyampaikan, juga memberkati anak-anakmu menjadi pendengar firman Tuhan, sehingga anakmu yang mendengar firman Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Hendro Supiarto yang sudah menaikkan doa ya, yang sangat indah sekali tentunya malam ini untuk kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian, saya rindu malam ini kita akan pelajari sebuah renungan firman Tuhan. Dalam sorotan tema kita yang diangkat pada malam hari ini adalah cara menikmati roh kemuliaan, ya. Nah, kapan roh kemuliaan itu datang, saudaraku? Itu tentu ada caranya, saudaraku ya. Kita akan lihat sama-sama sebuah renungan pada malam hari ini, saudaraku ya. Cara menikmati roh kemuliaan. Apakah hari ini engkau sementara diliputi dengan roh kesedihan, roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh keputusasaan, atau roh yang membuat engkau rasanya tidak nyaman? Itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau roh kemuliaan itu pasti dari Tuhan ya. Saudaraku, dan mari kita akan sama-sama kita akan lihat dulu. Nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini, dan setelah firman Tuhan akan disampaikan, maka doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Franz Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Ya, kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada di Pak John naik Ada sebentar. padamu. Roh kemuliaan Ada padamu. ada padamu. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Petrus ya. Dan dia mengalami hal yang demikian, saudaraku. Dia bersama dengan temannya yaitu Yohanes sebagai murid Tuhan, dan akhirnya mereka juga menjadi rasul-rasulnya Tuhan. Mereka dianiaya, mereka disesah, mereka disiksa, mereka saudara-saudaraku perlakukan tidak baik ya. Dan Petrus berkata, berbahagialah kamu. Siapa yang berbahagia, saudara-saudaraku? Berbahagialah kamu yang percaya pada Yesus, jika kamu dinista karena Kristus ya. Ini sekarang ada lagi tren-trennya penistaan agama, saudaraku ya. Jika kamu dinista karena nama Kristus, alasannya apa? Dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu siapa? Roh Allah ada padamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di saat engkau dinista, engkau diperlakukan tidak baik, engkau diperlakukan tidak adil, engkau diperlakukan semena-mena, engkau merasa terintimidasi dari orang-orang berdosa, orang-orang dunia, orang-orang tidak takut akan Tuhan yang dipakai iblis untuk mengintimidasi, untuk menjahatimu, maka ketahuilah disitulah roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah, siapa kira-kira orang yang memiliki roh kemuliaan, yaitu roh Allah? Orang-orang yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak ya, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan-keadaan yang membuat dia menyakitkan sekali hatinya, membuat dia tertekan, membuat dia tertindas, membuat dia dalam keadaan benar-benar tersiksa. Nah, disitulah roh kemuliaan itu ada padanya. Seorang murid Tuhan yang lain bernama Stefanus, saudara-saudaraku ya. Stefanus karena percaya Yesus, kepada nama Yesus inilah Stefanus, saudaraku, dirajam batu sampai mati. Namun sebelum Stefanus mati, dia sempat berseru pada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Nah, Stefanus waktu itu melihat Yesus dalam kemuliaan. Roh kemuliaan itu ada pada Stefanus. Dan orang-orang yang merajam Stefanus dengan batu, mereka lihat wajah Stefanus itu seperti wajah malaikat.
Itulah roh kemuliaan ada pada orang-orang percaya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pujian ya, pujian yang sudah lama, kulihat di wajahmu, apa saudara-saudaraku? Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam kasih Tuhan, mereka penuh dengan kemuliaan. Mereka penuh dengan roh kemuliaan. Wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya tidak susah. Wajahnya tetap berglori. Wajahnya tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada roh kemuliaan. Tapi kalau orang yang hatinya jahat, melakukan kejahatan, itu roh kemuliaan tidak ada pada orang itu. Wajahnya seperti wajah setan, wajah iblis, saudaraku. Makanya itu sangat menakutkan sekali ya. Saudara, kita akan lihat lebih lanjut, next. Ya, oke. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudaraku ya. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dalam bahasa Inggris berkata no glory, no cross ya. Tidak ada kemuliaan, glory tanpa salib, cross. Saudaraku, salib bicara tentang penderitaan. Salib bicara tentang penebusan. Yesus mati di kayu salib, dia telah menebus, artinya dia membayar semua hutang-hutang dosa kita. Yang kita sendiri tidak bisa membayar dengan uang, harta, benda, dengan emas, perak, tidak akan pernah bisa. Ya. Dan salib juga lah, disitulah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, "It's finished," sudah selesai. Dia selesaikan semua kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk-kutuk nenek moyang, roro nenek moyang, kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk penderitaan. Dia sudah menanggung dan dia sudah mengalahkan semuanya. Ya. Namun ingat Bapak Ibu, di balik salib ada kemuliaan yang tersedia bagi orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Yang melewati jalan salib. Ya, jalan salib itulah jalan pengorbanan, jalan penderitaan. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 42, Saudaraku. Malam ini kita menyelesaikan Kisah Rasul pasal 5 dan besok kita akan masuk di Kisah Rasul pasal 6 ya, Saudaraku. Dari ayat-ayat ini, Saudara kasih dalam Tuhan, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya, ya. Siapakah orang percaya yang mengetahui cara menikmati roh kemuliaan. Kira-kira caranya seperti apa ya? Supaya aku ini bisa menikmati roh kemuliaan. Dan siapa orang yang menikmati roh kemuliaan? Mari kita lihat. Dia adalah orang yang memiliki kriteria yang pertama, ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu dia punya S yang pertama. S yang pertama itu bernama apa? Siap. Siap apa, saudara-saudaraku? Siap membayar harga. Harga apa, saudara-saudara? Harga pengorbanan. Kenapa? Karena dia mengajar dalam nama Yesus ya. Orang-orang yang memberitakan Injil, mengajar dalam nama Yesus, dia siap membayar harga, yaitu harga pengorbanan ya. Namanya korban itu sakit, itulah penderitaan. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 40. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 40, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesahkan mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dipaksa dilepaskan. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ya, amin. Dilepaskan. Ya, amin. Jadi sebelum dilepaskan, Petrus dan Yohanes ini sempat apa, saudaraku? Mereka disesah dulu ya. Mereka digebuki, mereka disiksa dulu. Ya. Mereka diintimidasi, diinterogasi, mereka bahkan saudaraku dilarang mengajar dalam nama Yesus. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi orang yang memiliki roh kemuliaan itu siapa dia? Yang pertama dia adalah orang yang punya S yang pertama. S yang pertama itu adalah siap membayar, ya. Harga. Siap apa? Membayar harga. Namanya harga itu mahal, Saudara. Anda lihat ya. Harga yang dibayar itu bernama pengorbanan, saudaraku ya. Pengorbanan karena apa? Alasannya ini karena dia mengajar dalam nama Yesus. Ini satu pelayanan di dalam mengajar
Firman Tuhan itu pelayanan ya. Orang berkhotbah itu pelayanan. Orang memuji Tuhan itu pelayanan. Orang menaikkan doa itu pelayanan. Bahkan orang menyembah Tuhan itu pelayanan. Orang datang untuk saudara-saudara beribadah itu juga pelayanan, saudaraku. Nah, dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan ini, memang ada harga yang kita bayar. Harga yang kita bayar itu namanya pengorbanan ya. Korban itu sakit, saudaraku. Tidak ada korban yang tidak sakit, semua korban pasti sakit. Saudara bisa bayangkan, kalau seekor lembu atau domba atau kambing itu disembelih sebagai korban, saudaraku ya. Itu lehernya itu pasti, saudaraku, diiris dengan pisau yang tajam, dan ketika lehernya itu diiris, hewan itu akan berteriak kesakitan. Kenapa? Karena darahnya mulai mengalir. Darahnya mulai tertumpah, saudaraku. Darahnya mulai mengucur, saudaraku. Itu sakit ya, itulah pengorbanan. Nah, korban apa, saudaraku? Dalam kita mengiring Tuhan, kita korban waktu iya, betul? Korban tenaga iya, betul? Korban kesenangan iya, betul, saudaraku? Korban apa lagi? Korban materi iya, saudaraku ya. Kita mau ikut Zoom, kita perlu beli pulsa dulu kan? Kita bayar pulsa untuk kita bisa isi internet kita. Itu korban, Bapak Ibu sekalian ya. Lalu apalagi? Bahkan juga pada saat Tuhan memberikan kita hati, karena kita cinta Tuhan, karena kita dengar firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, bahkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, itu korban, Bapak Ibu sekalian ya. Korban-korban yang kita berikan ini, saudaraku, saya percaya tidak akan pernah sia-sia ya. Karena apa yang kau persembahkan, yang kau korbankan bagi Tuhan, pastikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Seperti Abraham korbankan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak. Dia korbankan di atas Gunung Moria, di atas mezbah yang dia sudah buat, saudaraku. Abraham tahu bahwa ini yang dia bisa lakukan untuk menyenangkan Tuhan, saudaraku ya. Dan orang-orang kudusnya, Bapak Ibu, mereka juga datang mempersembahkan korban, saudaraku. Korban yang mereka berikan kepada Tuhan ya. Di dalam ibadah ini, saudaraku, itu selalu ada korban yang kita berikan ya. Tadi saya sudah sebutkan korban apa saja, korban waktu iya, korban materi iya, korban tenaga iya, korban pikiran iya, ya, korban apa lagi, saudaraku? Termasuk korban perasaan ya. Saudaraku, kita berkorban. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita membayar harga sekarang ini, saudaraku, kita tidak akan membayar lagi pada masa-masa yang akan datang. Pada saat Yesus datang kembali, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak membawa korban pada Tuhan, mereka satu hari akan membayar dengan darahnya sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mereka menyanyiakan pengorbanan Kristus, dan pada saat Yesus datang kembali ke dalam dunia mengangkat orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, mereka dibawa ke dalam kemuliaan. Sementara orang-orang Kristen yang lain yang tertinggal ini, saudara-saudaraku, mereka harus membayar dengan darahnya sendiri. Mereka akan disiksa, mereka akan mengalami aniaya yang luar biasa. Namun kita semua yang membayar sekarang ini, Bapak Ibu, kita tetap setia, dan bila mana Yesus datang kembali, kalau kita masih hidup sampai Yesus datang, itu suatu anugerah Tuhan. Dan kalaupun memang tidak demikian, melewati kematian tidak apa-apa, saudaraku ya. Justru lewat kematian pun kita mendapatkan pertemuan dengan Tuhan. Itu merupakan pintu gerbang kita ketemu dengan Tuhan di sorga. Amin. Jadi Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku ya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya inilah yang Tuhan mau kita miliki. Jadi bagaimana saudara saya bisa menikmati kemuliaan, bisa menikmati roh kemuliaan itu kalau saudara rela membayar, siap membayar harga ya. Harga pengorbanan itu. Bapak Ibu, saya percaya saudara-saudaraku, ketika Musa naik ke atas gunung, dia bertemu dengan Tuhan di atas gunung Horeb, saudaraku ya. Dia bertemu dengan Tuhan di atas gunung itu, Bapak Ibu. Alkitab berkata muka Musa, wajahnya itu bercahaya, sakingnya bercahaya, saudaraku. Orang Israel takut memandang wajah Musa. Kenapa? Karena wajahnya penuh dengan kemuliaan, saudaraku. Karena Musa sedang berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan, sehingga wajahnya itu penuh kemuliaan. Maka itu Musa harus memakai, saudaraku, tudung untuk menutup wajahnya, karena orang Israel takut memandang wajah Musa, saudaraku ya. Itu benar-benar luar biasa, saudaraku. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, Elia juga, saudaraku, di atas gunung, saudaraku, gunung Moria, saudaraku, gunung Horeb, saudaraku, dia mempersembahkan, saudaraku, persembahan yang terbaik
di atas mezbah yang dia buat, saudaraku. Sementara mezbah yang sebelumnya dibuat oleh nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal itu, akhirnya mereka mati, Bapak Ibu sekalian ya. Dan Elia ketika memanggil Allahnya, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan semua, tiba-tiba api Tuhan turun, membakar semua korban yang Elia persembahkan itu, saudaraku. Dan akhirnya benar-benar Elia penuh dengan kemuliaan, saudaraku ya. Nah, saya percaya waktu Yesus pun mengajak 3 muridnya, mereka pergi saudaraku suatu tempat, dan pada saat Yesus sedang berdoa, saudaraku, tiba-tiba Yesus mengalami transfigurasi. Dia mengalami perubahan wujud. Murid-muridnya melihat dia dalam kemuliaan, dan pada saat dia dalam kemuliaan, saudaraku, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa itu adalah gambaran firman Tuhan, dan Elia itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Orang Kristen di dalam hidupnya ada Roh Kudus, Roh Allah, yang ada di dalam dirinya adalah firman Allah, itu sudah bisa dipastikan dia penuh dengan roh kemuliaan. Katakan amin. Tapi kalau orang Kristen tidak penuh dengan Roh Allah, tidak penuh dengan firman Allah, maka di dalam dirinya tidak ada roh kemuliaan. Itu ada sesuatu roh yang membuat dia akan mengalami kesukaran, kesusahan, membuat dia takut, membuat dia susah, membuat dia sedih, membuat dia putus asa. Karena apa? Tidak ada roh kemuliaan. Malam ini saya berdoa supaya semua kita yang hadir, kita mengalami roh kemuliaan. Amin. Haleluya. Jadi S yang pertama siap. Katakan siap. Siap apa? Siap membayar harga ya. Harga itu namanya pengorbanan. Korban itu sakit. Sampai bilang korban tidak sakit. Sakit Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, pengorbanan Yesus jauh lebih mulia. Orang-orang yang tahu pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk dosanya, untuk hidupnya diselamatkan, maka sebagai rasa syukur dia akan melakukan apapun all out untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, cara menikmati roh kemuliaan. Dan siapa yang mengetahui cara menikmati roh kemuliaan? Yang kedua, dia adalah orang yang punya S yang kedua. S yang kedua itu apa? Yaitu dia adalah orang yang selalu bersukacita. Ya, sukacita Tuhan di hati. Di hati yang bagaimana? Di hati yang gembira. Kenapa? Karena dia telah melewati setiap masalahnya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 5 ayat 41. Iya, Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ayat ini berkata rasul-rasul itu siapa mereka? Rasul-rasul itu murid-murid Yesus. Di antaranya ada Petrus, ada Yohanes ya, dan teman-teman yang lain. Ya, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan gembira. Amin, saudaraku. Mereka tidak susah, mereka tidak kecewa, mereka tidak sakit hati, mereka tidak dendam, mereka tidak marah, mereka tidak dalam kepahitan, mereka dengan gembira, saudaraku. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak. Layak apa? Layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi orang yang menikmati roh kemuliaan itu yang kedua, dia punya S yang kedua. S yang kedua itu bernama sukacita. Katakan amin ya. Yang pertama tadi siap. Yang kedua dia sukacita. Sukacita Tuhan di hati yang gembira. Karena dia telah melewati masalah-masalahnya ya. Masalah keuangan, kesukaran, dia bisa lewati, ternyata ada jalan keluar. Masalah ekonomi, ternyata dia bisa melewati, ada jalan keluar. Masalah apalagi selaku sakit penyakit, ternyata dia bisa melewati, ada jalan keluar. Masalah rumah tangga dia bisa melewati, ternyata ada jalan keluar. Menghadapi masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah mertua, masalah menantu, masalah cucu, menghadapi masalah orang-orang yang sedang bermasalah dengan dirimu, ternyata engkau bisa melewati satu persatu dengan baik, sehingga hatimu berglori, hatimu bersukacita, dan engkau berkata, puji Tuhan,
Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Engkau memampukan aku sehingga aku bisa melewati semua persoalan, pergumulan, setiap penderitaan, badai hidup, setiap tangisan air mata aku bisa lewati dengan baik. Amin. Melewati kemiskinan, kemalaratan, ketakutan, kegagalan. Engkau melewati semua dengan baik. Kenapa? Karena roh kemuliaan sudah turun atas dirimu. Jadi roh kemuliaan itu datang kepada orang yang sukacita, ya. Dia bersukacita, dan kabar baik bagi orang bersukacita, doanya itu paling cepat dijawab Tuhan. Katakan amin, ya. Ayatnya itu ada di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita tanya apa yang diinginkan hati kita, nih banyak sekali, ya. Banyak keinginan di hati kita. Kita ingin supaya disembuhkan, kita ingin supaya dipulihkan, kita ingin supaya diberkati, kita ingin supaya anak cucu keturunan kita punya masa depan yang baik, kita ingin punya rumah, kita ingin punya mobil, kita ingin punya bisnis, pekerjaan yang baik, kita ingin punya keuangan yang diberkati Tuhan. Banyak keinginan kita ini yang kita bawa dalam doa. Nah, kalau engkau berdoa Bapak Ibu dengan bersukacita, maka doamu paling cepat dijawab Tuhan. Amin. Karena itu datang kepada Tuhan, ya, saudaraku, tanggalkan semua beban, kesedihan, dan datang kepada Tuhan dengan wajah yang bersukacita. Jangan murung, jangan sedih, jangan susah, Bapak Ibu sekalian. Orang yang bersukacita itu Tuhan cepat mendengar doanya, dan orang bersukacita itu mendatangkan kesembuhan bagi tubuhnya. Amin. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat. Apalagi? Seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, tulang-tulangnya jadi kropos, tulang-tulangnya jadi linu. Kenapa? Karena hatinya susah terus, ya. Seperti kereta api zaman dulu waktu mau jalan itu belum ada bensin, masih pakai batu bara. Saudaraku, kalau mau jalan dia bunyi dulu, tuit. Susah. Bunyi lagi, tweet. Susah. Mikir uang, susah terus. Mikir uang, duit, susah terus. Mikir uang, susah terus. Tapi kalau engkau mikir Tuhan, engkau ingat Kristus Yesus Tuhan, maka hatimu tidak susah lagi. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini dia orang yang berjalan dalam roh kemuliaan. Dia menikmati roh kemuliaan itu orang yang sukacita, selalu sukacita. Amin. Haleluya. Jadi kalau orang sukacita itu selalu ditanya gini, apa kabar Ibu, apa kabar Pak? Dia akan bilang ini, puji Tuhan, Tuhan baik, ya. Meskipun dia sadar dia dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah, beban berat, penderitaan, kesukaran, dalam keadaan sakit penyakit, selalu mulutnya berkata, puji Tuhan, baik, luar biasa. Nah, itulah orang-orang yang paling cepat untuk menarik mujizat dalam hidupnya, karena dia seperti magnet yang menarik mujizat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ingat, mati hidup kita dikuasai lidah, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui cara menikmati roh kemuliaan? Nah, ini ada S yang ketiga. Ya, dia adalah orang yang selalu apa? Selalu setiap hari, ya. Hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia melanjutkan pengajaran firman Tuhan. Di mana? Di bait Allah. Di mana? Di rumah Tuhan. Di mana? Di gereja. Nah, dengan pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang gereja sudah hadir di rumah kita, saudaraku. Bahkan walaupun pandemi sudah berakhir pun, jadi orang itu sekarang sudah dimudahkan Tuhan untuk bisa menikmati firman Tuhan di rumahnya. Gereja sudah hadir di rumahnya, ya. Nah, dan hamba Tuhan terus memberitakan, mengajarkan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 42. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Yesus Amin. yang adalah siapa? Mesias. Mesias artinya Raja Kemuliaan. Yang kedua, Mesias itu artinya yang diurapi, ya, saudaraku. Jadi itulah Yesus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang menikmati roh kemuliaan, dia adalah orang yang setiap hari sebagai hamba Tuhan, dia melanjutkan pengajaran firman Tuhan di bait Allah. Nah, Bapak Ibu yang tekun mencatat apa yang saya sampaikan, yang saya ajarkan, suatu hari Bapak Ibu sekalian,
Anda akan juga dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Anda tidak usah bingung, kau harus sampaikan dari mana. Anda sudah punya bahan yang banyak sekali. Dari catatan-catatan itu Anda bisa membuat satu kelompok, ya, kelompok untuk mendalami Alkitab, ya, kelompok saudaraku membaca Alkitab, atau kelompok apa, Bible study, atau kelompok bertumbuh bersama, ya. Saudara buat 3, 4 orang atau 5 orang, 10 orang. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan dari situ, ya. Tema-temanya sudah saudara setiap hari dapatkan itu. Dan memang sepanjang tahun ini tema kita adalah everlasting faith, yaitu tentang iman yang kekal. Jadi tema-tema kita setiap tahun berganti. Jadi sepanjang satu tahun itu kita fokus bicara tentang iman. Untuk tahun 2023 ini, nanti tahun depan 2024 kita akan bicara tentang everlasting glory, ya, yaitu kemuliaan yang kekal. Jadi saudaraku, ingat Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita bicara tentang hal ini. Topik ini adalah cara menikmati roh kemuliaan, ya. Salah satu cara adalah ketika saudara diizinkan mengalami 3S ini tadi, ya. Saudara-saudara, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia mendapat kelepasan, ya, kelepasan beban dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Tuhan memberikan dia kelepasan, saudaraku. Kita lihat, ya, Kisah Rasul 5 ayat 40. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Amin. Amin. Sesudah itu mereka dilepaskan. Artinya plong hatinya, lega sudah, saudaraku. Walaupun mengalami penderitaan sesaat, tapi akhirnya dia bisa lewati semua dengan baik, ya. Puji Tuhan. Ada waktunya memang saudara susah. Ada waktu memang saudara rasanya seperti terhimpit, terjepit, saudara kepepet sekali. Rasanya mengalami jalan buntu. Tapi setelah kau melewati semua itu, hatimu plong, hatimu lega. Karena apa? Tuhan berikan saudara kelepasan. Amin. Makanya Yesus bilang dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan berikan kelegaan kapan? Pada saat kita datang pada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sadar, kita dalam persoalan, pergumulan, kita tahu kemana kita bawa masalah kita. Kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa kepada suami, suami tidak bisa menolong kita. Kita bawa kepada istri, istri tidak bisa menolong kita. Kita bawa kepada anak, anak tidak bisa menolong kita. Kita bawa kepada orang tua, kepada mertua, kepada menantu, mereka tidak bisa menolong kita. Kita bawa kepada teman-teman terdekat, saudara-saudara, sepupu sekandung, mereka juga tidak bisa menolong. Nah, kita tahu jawabannya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita datang pada Tuhan Yesus. Amin. Kita bawa, kita bilang, Tuhan, ini masalahku, ini bebanku. Dalam keuangan, dalam keluarga, dalam sakit penyakit, dalam rumah tangga, aku bawa kepadamu. Tuhan, beri engkau dan saya kelepasan. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Haleluya. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akhirnya menjadi layak. Layak apa? Layak di saat dia menderita karena nama Yesus. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 5 ayat 41. Iya. Kisah Para Rasul 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Amin. Amin. Karena mereka telah dianggap layak. Layak apa, saudaraku? Layak menderita. Yang menderita apa? Penghinaan. Yesus juga menderita penghinaan saat dia di kayu salib, saudaraku, ya. Orang-orang menghujat, mengolok-olokkan dia, bahkan dia diludahi, ditampar, ditusuk, dicambuk, dikasih mahkota duri. Waduh, sesuatu yang sangat menyakitkan sekali, saudaraku. Tapi Yesus harus rela melewati semuanya itu, ya. Dan dikatakan oleh karena nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan malu kalau engkau menderita karena nama Yesus. Orang menghujat, orang mengintimidasi, orang mengucilkan, orang mengejek. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Sesungguhnya roh kemuliaan ada pada saudara dan saya. Bilang amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Haleluya. Kita lihat, ya, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akhirnya mengenal Yesus. Siapa Yesus? Yesus yang adalah Mesias, Christ yang diurapi, Raja kemuliaan. Amin. Wow, luar biasa. Kita lihat dulu
Kisah Rasul 5 ayat 42. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Yesus yang adalah Mesias. Tidak ada satu tokoh agama, tokoh bangsa, tokoh yang terkenal yang punya jabatan sebagai Mesias. Hanya Yesus. Kalaupun ada Mesias, yang lain itu namanya Mesias palsu, ya saudaraku. Yesus adalah Mesias yang sejati. Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang diurapi. Dia datang untuk membebaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang sudah hancur. Dia datang untuk saudaraku membangkitkan orang mati. Dia datang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dia datang untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Dia datang membawa kabar kelepasan, kabar pengampunan. Wow, itulah Mesias, Yesus Kristus. Dan di dalam Matius 16, saudara-saudaraku, Yesus dalam perbincangan dengan murid-muridnya, dia bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapakah aku ini? Kata orang-orang di luar sana, siapakah aku ini? Dan mereka mulai berkomentar, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu dari para nabi. Dan Yesus bilang, itu kan kata orang-orang di sana. Sekarang kamu sendiri murid-murid yang 12 orang ini, kamu sudah bersama-sama dengan aku, hidup bersama-sama. Nah, sekarang apa tanggapanmu tentang aku ini? Dan dari 12 murid, hanya Petrus yang menjawab dengan tepat. Dia berkata dalam bahasa Inggris, you are the Christ, the Son of the living God. Artinya, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dalam Matius pasal 16, dari ayat 16 sampai 18, 19, Yesus berkata kepada Petrus, yang pertama, Petrus, berbahagialah engkau, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Orang yang menyatakan Yesus Mesias, dia berbahagia. Yang kedua, Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Orang yang menyatakan Yesus itu Mesias, alam maut tidak akan menguasai orang tersebut. Amin. Haleluya. Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas pengakuanmu aku adalah Mesias, aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan gerejaku, aku mendirikan umatku yang militan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, kebinasaan, kehancuran tidak akan pernah menguasai orang yang menyatakan Yesus Mesias. Amin. Saudara imani malam hari ini, siapapun dalam keadaan sakit, ucapkan ayat ini, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan janji bahwa alam maut tidak akan pernah menguasai engkau lagi. Katakan amin. Ini saya deklarasikan benar-benar dalam hidup saya, saudaraku. Ya, yang ketiga, Yesus bilang apa? Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias, dia punya kuasa untuk mempengaruhi sorga. Apa yang dia ucapkan, sorga akan mengiyakan. Apa yang dia katakan, sorga akan mengikuti, saudaraku. Ada kuasa di dalam mulut orang yang mengatakan Yesus itu Mesias. Katakan amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Dan setan paling takut ketika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mulai menyatakan Yesus itu Mesias. Karena itu satu perkataan yang bisa menggoncangkan bumi dan sorga, menggoncangkan saudaraku akan dunia dan akhirat. Ini dahsyat, dan alam maut tidak akan pernah bisa menguasai orang-orang demikian. Engkau berjalan dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Terima kasih, Saudara. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Allah Mesias bagi kami. Amin. Ajar kemuliaan bagi kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, yang mengingatkan kami selalu orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan Yesus. Kami yang selalu melakukan dosa karena lidah dan pemikiran kami, Tuhan, ampuni kami malam hari ini ya Bapa. Di dalam kuasa-Mu Bapa, Bapa adalah raja keselamatan bagi kami Tuhan. Bapa adalah pengampunan dosa bagi kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa.
Terima kasih atas firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, yang Bapa telah mengurapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati John Sarbunan bersama keluarganya dia ya Tuhan Yesus, jaga kesehatan dia ya Bapa. Setiap saat, setiap hari, setiap detik Tuhan, dia memberitakan Injil keselamatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Apabila dalam ibadah ini Tuhan Yesus ada roh-roh jahat yang selalu mengganggu kami Tuhan Yesus, kami thinking di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, usir jauh-jauh Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, di dalam ruangan-ruangan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan Yesus. Bapa, berkati kami semua Tuhan, tanamkan akan firman bagi kami, karena kami haus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Untuk keselamatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dengarlah doa ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak hadir malam hari ini Tuhan Yesus, karena mungkin pekerjaan, karena kesibukan mereka ya Bapa, terganggu oleh kuasa-kuasa yang lain ya Tuhan Yesus. Padahal mereka Tuhan, kembali lagi kami bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa surgawi, dengarlah doa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Juru Selamat kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Doa yang sangat indah ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Ya, kembali ke host kita malam ini, Ibu Rosalin. Ya, terima kasih kepada Bapak Dermawan yang telah membawakan sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Bapak Hendro yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Bapak Franky yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan sama-sama. Dan kepada bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari Sidoarjo. Silakan Ibu Sinliang. Terima kasih Bu Rosalin atas Ya, sama-sama. Shalom. Ya, Pak John. Selamat malam Bu Sinliang. LCC. Nah, kita akan berdoa untuk doa profetik bagi bangsa. Doa 1 sampai doa profetik 2 diawali dengan Airisi. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive.
doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami keuangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Sama Pak. Amin. Tuhan berkati ya. Mic bisa dibuka, Bros. Ya, terima kasih kepada Ibu Cindy yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri yang berhalangan. Akan saya tackle sendiri, yaitu pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813392929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Oktober 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 24 Oktober Ibu Ratna Marlina, SPD dari Pekanbaru, dan 27 Oktober Ibu Linda Effendi Sidoarjo. Siapa lagi yang menusur hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah diumumkan tanggal 27 itu ulang tahunnya Ibu Linda Effendi ya. Kita doakan besoknya hari Sabtu tanggal 28 kita akan bertemu dalam ibadah CLCC Sabtu pagi di rumah beliau ya, Ibu Linda Effendi. 2 minggu lalu kita ketemu di situ saudaraku ya. Dalam ibadah kita menaikkan ucapan syukur
karena beberapa teman-teman yang berulang tahun ya, dan benar-benar kita rasakan suasana indah sekali. Kita menjadi satu keluarga Allah yang luar biasa ya. Nah, saya kenal Ibu Sian Liang ini waktu saya berkhotbah di rumah tantenya ya, yang di Ngagel, dan kenal Ibu Sian Liang di situ, dan puji Tuhan, dan beliau akhirnya bisa ini ikut Zoom Bapak Ibu, dan sampai hari ini ya. Jadi nanti hari Sabtu tanggal 27 minggu depan ya, kita akan ibadah di rumahnya Ibu Linda Effendi. Teman-teman yang di Jawa Timur bisa merapat ya, Surabaya, Sidoarjo, Kediri ya, dan lain-lain bisa merapat jam 10 pagi, saudaraku. Jadi kita akan ibadah tatap muka Bapak Ibu ya, dan kita memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu juga yang mau rumahnya untuk dipakai ya, untuk kita bisa ibadah sama-sama, menghadirkan kuasa Tuhan di situ ya. Seperti Obed Edom ketika dia mengundang Tuhan hadir lewat tabut Allah yang dia terima di rumahnya selama 3 bulan, Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa ya. Sehingga waktu Raja Daud mendengar hal itu, dia pergi mengambil tabut Allah di rumah Obed Edom dan dia bawa pulang ke Yerusalem. Karena Daud menyadari bahwa tabut Allah itu gambaran kehadiran Tuhan ya di rumah kita. Kalau setiap hari ada ibadah di rumah kita ya, atau seminggu sekali, atau Bapak Ibu kita mau hari apa ya, saudara silakan bisa memberitahukan kepada Ibu Sinta ya, saudara kasih Tuhan, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, suatu menghadirkan Tuhan di rumah kita tuh kita rasa seperti ada kerajaan Allah di rumah kita ya, suasana damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, suatu. Kenapa? Karena Tuhan hadir ya. Nah, setiap kali Tuhan hadir, maka saya percaya mujizat juga hadir, kuasa juga hadir, pertolongan Tuhan hadir di rumah kita ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja, dan kita doakan untuk nanti bulan depan kita akan ibadah juga di rumah Saudari Lindawati ya. Ini adalah putri Ibu Lydia Eka. Kita doakan tanggal 11 bulan 11 ya. Jadi 11 tanggal cantik, tanggal 11 bulan 11 di tahun 2023 ini. Oke, kita berdoa nanti tahun depan kita akan pindah kepada tema yaitu Everlasting Glory, kemuliaan yang kekal. Nanti kita akan bicara tentang kemuliaan yang kekal. Banyak sekali tentang pelajaran itu. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti aja, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Kita belajar apa itu kemuliaan dan siapa yang mendapatkan kemuliaan, bagaimana mengalami kemuliaan, dan untuk apa kita mendapat kemuliaan Allah itu ya. Semua nanti diajarkan di situ. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, dan itu saja dari saya. Kembali pada host kita semua pada malam ini. Terima kasih Bapak John. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih juga kepada Bapak Hendro untuk multimedianya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat oleh gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Di malam hari ini imani saudara-saudaraku, percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias ya, Raja kemuliaan yang diurapi. Ada kuasa di dalam namanya, dan percaya bahwa kuasa itu sudah engkau terima malam ini. Ada kuasa dalam dirimu, ada kuasa di tanganmu. Lihat hari ini, di tanganmu itu sudah ada kuasa Tuhan. Dan imani saudaraku, imani saat engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kuasa Tuhan Yesus Sang Mesias itu sedang menyembuhkan engkau, sedang mengalir mujizat, aliran kesembuhan sedang mengalir untuk menyembuhkan engkau. Pada saat engkau tumpangi tangan di bagian tubuhmu yang sakit, di bagian manapun, imani malam hari ini saudaraku.
Ada kuasa Tuhan sedang datang menjumpai engkau, sedang turun atasmu. Imanmu berkata oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Aku berkata semua yang hadir malam ini, bukan tanganmu lagi yang engkau tumpangi di bagian tubuhmu, tapi imani itu adalah tangan Tuhan yang sedang diulurkan menjamah engkau. Terima dalam nama Yesus. Pak Lukas, engkau terima kesembuhan. Omanana Adikesia terima. Engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima kesembuhan. Pak Buri, engkau terima kesembuhan. Oh, Ibu Sandra, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Juga Ibu Shirley yang akan menikah di tahun depan, semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan juga Ibu Shirley dalam nama Yesus. Pak Darmawan, engkau terima kesembuhan bersama calon istrimu Ibu Hana Nova di dalam nama Yesus. Keuanganmu disembuhkan Tuhan juga dalam nama Yesus. Ekonomimu, bisnismu, karirmu disembuhkan Tuhan. Dan tanggal 8 Desember engkau akan menikah di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan sudah mencukupi, menyediakan semua yang kau butuhkan. Jangan takut, tetap percaya. Tuhan membuat keajaiban. Mujizat yang pertama terjadi di Kana. Air berubah menjadi anggur dalam nama Yesus. Tuhan sediakan semua yang kau butuhkan jauh lebih dari apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Di dalam nama Yesus. Pak Hendro, engkau terima kesembuhan bersama Ibu Selfie. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pak Frans Angki Kuara Emerin, engkau juga terima kesembuhan bersama dengan istrimu Ibu Selfie. Engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Marta Marinem, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus atas lututmu yang sakit di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukuman, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Cucumu, anak Arsenio, engkau terima kesembuhan. Juga untuk Pak Wahyu Hukuman, Ibu Sinta, engkau terima kesembuhan dalam nama Yesus. Proyek-proyek yang dikerjakan berjalan lancar dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Erna Hukuman, juga untuk Pak Stephen De Freitas, engkau terima kesembuhan. Untuk anak Aldo, untuk anak, oh Tuhan Yesus kasih, cucu-cucu Ibu Weli semua diberkati Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Ibu Sian Liang, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan untuk anakmu, untuk cucumu. Engkau terima kesembuhan dalam nama Yesus, untuk menantumu juga. Engkau terima kesembuhan. Malam ini semua yang hadir, aku berkata semua disembuhkan Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Terima kasih, percaya malam ini oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Sembuhkan juga Ibu Indriani dan calon menantunya Christian yang akan menikah dengan putrinya tahun depan, semua bisa berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus, yang tanggal 28 kami akan beribadah di rumahnya, tanggal 27 ada ibadah, ada juga Tuhan ucapan syukur buat beliau. Kami doakan berikan kekuatan, kesembuhan, mujizat aja terjadi. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya malam ini Tuhan sudah sembuhkan Pak Frans Angki Kuara Emerin bersama dengan istrinya Ibu Selfie dan juga anak mantu cucu dan juga cucu ponakan yang ada di Malaysia, anak Indo sudah disembuhkan, dilepaskan dari gangguan roh jahat. Terima kasih Tuhan, Pak Frans Angki. Tuhan sedang bekerja hari ini untuk menyelesaikan segala persoalanmu. Tuhan sudah mendengar doamu. Tetap percaya Tuhan mengerti segala yang kau perlukan, kebutuhan Tuhan sudah sediakan. Terima dalam nama Yesus. Suatu yang ajaib mulai terjadi saat ini juga. Di dalam nama Yesus akan ada pintu-pintu yang tertutup yang terbuka, jalan-jalan yang buntu yang terbuka saat ini juga. Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Malam ini kami berkata untuk Pak Lukas juga, dalam nama Yesus, Tuhan akan buat kemudahan, kelancaran, Tuhan akan buat semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Setiap urusan-urusan, kami doakan untuk hotel yang akan dijual, Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, dengan teman-teman yang luar biasa yang engkau akan siapkan mereka melayani besok pagi. Urapi semua yang hadir. Juga untuk besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, Tuhan berkati semuanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin.
Tuhan berkati. Selamat Ya. malam Terima teman-teman kasih semua. Pak John. Selamat siang Tuhan waktu Jerman, Bu berkati. Rosalin. Tuhan berkati Ya. Pak Hendro. Terima kasih Pak Tuhan Toto. berkati Bu Doanya Silvia. Sip. Tuhan Awan. berkati Pak Darmawan. Dari Ya. Bu Beli hukum Tuhan Kurang. berkati ya. Pak Hendro. Amin. Beli. Pak Lukas Tuhan Ya, berkati. Pak Ya, sama-sama Pak Lukas. Pak Amin. Hendro. Terima kasih banyak Pak Toto. Firman Tuhan yang Sama-sama doanya. ya, Pak Darmawan banyak, Pak semangat Toto. ya. Terima Terima kasih Terima kasih. semuanya. Bu Rosalin selalu Pak Hendro. Ya, Ya, Pak Darmawan. Terima kasih Pak Terima Darmawan. kasih banyak Ya. Bu Pak Pastor. Bu Sama-sama Sinta. tetap semangat ya. James Ya. Johan. Ya. God bless you all. Ya. God bless you all. Salam buat Bu Hana, Pak Darmawan Ya, ya, terima Pak. kasih banyak Pastor. Ya, Tuhan berkati. Ya, salam buat Pak Bruri, Bu Rosalin. Ya. Sampai Terima jumpa kasih lagi ya, Pak Pak John. Darmawan. Semangat ya, Bu Selamat Selian semuanya, beristirahat. Pak Fran Sangki. Ya. Sampai jumpa lagi Bu Marta. Salam buat semua di rumah ya. Oke, God bless you Ya. all. Bye-bye. Bye. Amin.